bahwa tujuan utamanya adalah menyebarkan dakwah Islam. Nabi Muhammad melalui riwayat tadi mengajari kita supaya kita teguh dalam keimanan kita dan tidak tergoda dengan hal-hal yang bersifat sementara. Baik, sekarang saya akan bacakan kitab Al-Hikam yang kira-kira relevan dengan pesan-pesan moral yang tersampaikan dalam kisah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Saudara-saudara sekalian, sekarang semua manusia kita saksikan tidak ada yang diuji dengan ujian, semuanya mendapatkan ujian. Tidak ada juga manusia yang tidak mendapatkan nikmat, semuanya mendapatkan nikmat, betul? Tidak ada. Dan satu bait juga berdoa asalkan dari itu bait singkat. Tapi kalau kita pahami maknanya, itu maknanya sangat padat. Apa di antara munajat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam Al-Aqwaiyah, perhatikan. Dengarkan ini baik-baik, nasihat untuk diri saya sendiri, nasihat untuk semuanya. Maka wajada man faqada wa man ladhi faqada mau wajada. Ringkas sekali ya. Apa yang didapatkan oleh orang yang kehilangan engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang hilang dari orang yang sudah mendapatkan engkau, ya Allah? Paham itu maksudnya? Kalau orang punya harta, bergelimang kemewahan duniawi, sementara dia lupa dengan Tuhannya, kehilangan Tuhannya. Apa yang dia dapatkan sebetulnya? Kira-kira begitu ya. Sebaliknya saudara, Anda terhimpit oleh masalah, terjatuh dalam kemiskinan, keterbatasan. Kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dekat dan taat dalam agamanya, apa yang hilang dari diri Anda itu sebetulnya? Paham itu maksudnya? Maka wajada man faqada. Apa yang didapatkan oleh orang yang kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia dapat duit-duitnya habis, dia dapat kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan, dia dapat pangkat-pangkatnya akan hilang. Kalau dia kehilangan Tuhannya, apa yang dia dapatkan? Paham? Luar biasa orang muslim. Orang muslim kalau seandainya paham betul bahwa tujuan hidupnya adalah ke sana, bahwa yang dia dapatkan hanya sementara, tidak akan tenggelam dalam kekecewaan dia. Hakul yakin. Maka wajada man faqada. Lanjutannya apa? Wa man ladzi faqada ma wajada. Apa yang hilang dari diri kita, apa yang lenyap dari kehidupan kita kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak terlena dengan tawaran-tawaran itu, karena beliau tahu dan mengajari kita bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya abadi itu ada di sana. Selama kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang hilang dari diri kita itu pada hakikatnya. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan kita, semua yang kita dapatkan itu tidak bernilai dan tidak bermakna. Lihat, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, di antara baitnya yang lain menyebutkan sebagai bentuk kehambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, Ilahi in baharatil mahasinu minni fabifadlik walakal minnatu alaihi wa in baharatil masawi minni fabi'adlik walakal hujjatu alaihi. Ya Allah, lihat, Imam Ibn Athaillah mengajari kita sebagai hamba, sebagai orang beriman, jangan pernah memandang kebaikan kita sebagai sesuatu yang bernilai, sebagai bagian dari usaha kita. Tidak. Semuanya itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. In dhaharatil mahasinu minni, kalau seandainya ya Allah ada kebaikan yang tampak dari diriku, aku mengajar, aku menuntut ilmu, aku bersedekah, aku tahajud, itu semata-mata keadilan Engkau berhak mempertanyakan itu kepadaku ya Allah. Aku melakukan dosa itu, mengakui sebagai pendosa di hadapan Tuhan, itu ajaran para ulama kita. Sekalipun ada ahli ibadah, ana mudhin, Nabi saja beristighfar kepada Tuhannya. Nabi, wa huwa sayyidul kaunain. Wow. Nabi itu dari diri. Keadilan. Wow. Kau berhak mencari-cari alasan kenapa engkau berhak. Di bait yang dia ajaran yang berbeda satu sama lain. Berusaha bagaimana kaidah-kaidah kehidupan dekat dengan Tuhan mereka sama. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam salah satu doanya Hizbul Bar,
Ada suatu hizib namanya Hizbul Bab, itu hizib yang panjang sekali. Dan salah satu petikan doanya saya ingin bacakan karena itu